Basuh kami sehingga kami selalu menjadi saluran-Mu yang layak di dalam hidup ini. Kami gak bisa layak karena kesalehan atau kebaikan kami. Karena itu Tuhan perlu campur tangan untuk memurnikan hidup ini. Dan jadikan kami semakin indah setiap tahun, semakin berkenan kepadamu, semakin menjadi seperti-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, kami mau terima pengajaran. Roh Kudus berbicara, Engkau yang berkuasa ubah kehidupan setiap kami. Baik yang di dekat sini maupun yang jauh menyaksikannya lewat live streaming. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali. Anda siap untuk menerima pengajaran hari ini? Kebaktian pertama Anda perlu dengar seperti biasanya. Anda bisa dapatkan CD maupun DVD-nya. Saya khotbah soal Yesus dan sepupunya. Siapa sepupunya? Second cousin Tuhan atau sepupu kedua. Karena mama-mamanya sepupu pertama adalah Yohanes Pembaptis. Ini judulnya Yesus dan kebaktian pertama tadi saya sudah sebut barusan. Anda dengarkan sendiri, berita tidak bisa diulangi. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang begitu berharga yang seringkali waktu kita baca Alkitab kita abaikan, kita nggak pikir detailnya. Nah di sana saya jabarkan dengan aplikasi yang bisa Anda terapkan berguna bagi kehidupan Anda. Kebaktian 2 ini kita akan bicara tentang Yesus dan pengkhianatnya. Dan pengkhianatnya yaitu Yudas Iskariot. Tapi kebaktian 3 nanti saya akan bicara tentang Yesus dan half brother atau saudaranya. Sama mama, tapi yang satu ayahnya manusia, yang satu Bapa di sorga yaitu Yesus Kristus. Namanya Yakobus. Kebaktian 4 nanti saya akan ulangi salah satu dari 3 ini. Ya, jadi mari kita siapkan firman Tuhan. Tapi saya kelupaan satu lagi. Ada tamu-tamu dari Kanada yang juga datang kemari untuk mengunjungi kami. Bisa can I welcome you from Canada, Vancouver especially. Please stand up so we could just welcome you in this service. Just stand up please. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Ya, have a seat. Oke, kita siap mendapatkan firman Tuhan. Amin. Oke, keluarkan catatan, catat di hati. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-6. Yudas Iskariot. Suatu tema yang menegangkan, tidak gampang khotbah tentang ini. Karena kita cenderung menghakimi. Yudas itu patut mati. Tapi tahukah Anda, Yudas itu kayak kita semua. Siapa di sini yang punya gengsi? Hati-hati. Yudas jatuhnya karena gengsi. Dia tersinggung sama Tuhan Yesus ketika ditegur soal wanita narwastu. Makanya dia jual Tuhan. Hati-hati dengan yang namanya gengsi. Mudah tersinggung. Itu kesombongan yang tersembunyi. Biasanya orang kan membuat keputusan gegabah setelah itu yang merugikan bukan hanya orang lain, terutama dirinya sendiri. Yudas ini benar-benar kayak seperti kita sekali. Jangan hakimi dulu. Kita belajar dari kesalahan orang lain. Di hari-hari ke depan, siapapun bisa jatuh. Tapi siapapun juga bisa bangkit. Amin. Yudas Iskariot, Lukas pasal yang ke-6, Yesus dan pengkhianatnya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat 12 sampai 16 bunyinya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus kalau doa nggak tanggung. Dia doanya langsung ke bukit, jauh dari kota, jauh dari bisingnya suasana ramai di sebuah kota besar. Dan bukan hanya pergi jauh, dia pergi lama. Dia semalam-malaman berdoa. Belajar dari Tuhan. Kalau doa itu sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh hati. Doa itu jangan sambil, ya bisa juga doa sambil masak. Doa sambil nyetir, boleh. Doa bisa di mana-mana, tapi mesti harus ada mesbah dong. Doa di mana kita nggak terjangkau oleh orang lain. Kita hanya dengan Tuhan sendirian. Belajar dari Tuhan. Tuhan sebelum mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya, yaitu memilih penerus, Tuhan berdoa dulu. Padahal Dia adalah Allah. Kita kalau mau berdoa untuk penerus usaha kita, untuk anak cucu kita, kita perlu menyisihkan waktu. Kita perlu mengasingkan diri, mencari wajah Yesus, membuat keputusan company contohnya, membuat keputusan pelayanan, mau kuliah, mau pacaran, istri mau melahirkan. Ada momen-momen di mana itu terjadi milestone atau kilometer-kilometer keberapa, kita nggak hitung meter-meternya. Orang harus berhenti dan berdoa. Anak Allah aja tidak perkecualian, apalagi kita hanya anak manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan mau memilih keputusan yang sangat penting. Memilih penerus.
Ini kayak di Korea. Generasi berikutnya itu yang menentukan. Kita mau gimana juga kalau berikutnya amburadul nggak keruan, sia-sia semua usaha kita. Ini Tuhan itu luar biasa. Dia mempersiapkan 12 rasulnya. Ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, kita semua sangat kenal yang satu ini. Dan Andreas, saudara Simon, sedikit kurang dikenal, tapi masih tahu. Yakobus dan Yohanes, ini bukan Yakobus di Kebaktian 3 nanti. Ini Yakobus murid Yesus. Ini bukan Yakobus adiknya. Oke, nanti saya jelaskan kebaktian berikutnya, silakan datang. Filipus di sini bukan saya. Sudah mati ini masih hidup. Dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Ayat 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dialah rasul ke-12. Kalau kita mau belajar tentang kehidupan Yudas, kita bisa belajar lewat beberapa pertanyaan. Kalau Tuhan itu selalu mengajari kita lewat pertanyaan kita. Karena itu beranilah bertanya sama Tuhan. Tapi tanyanya dengan sikap yang benar. Tanyanya bukan gurui, sok tahu, sok ngerti, menyalahkan. Tanya itu dengan hati murid. Tuhan, aku mau belajar. Tuhan pasti beritahu. Hubungan Yesus dengan murid-muridnya selalu dimulai dengan Q&A atau question and answers. Atau tanya dan jawab. Tuhan itu sangat menghargai kejujuran di hati kita. Daripada orang yang pasif, gak mau tahu acu tak acu, mendingan tanya. Tuhan itu menghargai kejujuran di hati ini. Sekalipun kejujuran itu kadang-kadang seolah-olah ketika dipertanyakan, seperti menantang Tuhan. Anak saya, Jeremy, tanya saya sebuah pertanyaan. Tapi saya puji dia karena pertanyaan itu. Karena saya rasa dia bukan meragukan. Dia berkata, Adam dan Hawa diciptakan Allah. Lalu Kain Habil segala. Salah satu anak. Lalu kok bisa ya manusia jadi banyak gini? Apa mereka Lalu dari mana? Nanti Kain kawin sama siapa? Pertanyaan bagus kan? Tapi itu kesempatan untuk belajar. Saya muridkan, saya beritahu, nak kamu pintar ya, umur segini udah pikirannya kritis. Saya beritahu, mungkin Tuhan ciptakan manusia lain yang tidak dicatat di Alkitab. Karena itu kejadian kejatuhan hanya diceritakan keluarga pertama. Mungkin keluarga berikutnya Tuhan ciptakan, kamu pintar. Tuhan tuh senang. Orang tua aja bahagia lihat anaknya peduli dengan firman Allah. Apalagi kita, berani bertanya, tidak sesat di jalan. Tidak tanya, kita seolah-olah pintar, tapi gak tahu apa-apa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mulai dengan sebuah pertanyaan. Saya bagi beberapa pertanyaan untuk kita pelajari Yudas Iskariot. Pertama, apakah Yesus tahu kalau dia akan jadi pengkhianat? Kok dipilih loh? Ayo, jawabannya di mana? Kok tahu nggak? Apakah Tuhan tahu nih, yang namanya Yudas ini punya potensi nanti menjual dia? Apakah Tuhan nggak tahu dalam bahasa Surabayanya biaknya? Nah Tuhan ini apa nggak mencobai dirinya dengan memilih orang seperti ini? Apakah Tuhan tahu? Pertanyaannya, Tuhan tahu. Tuhan nggak pernah buat kesalahan. Enggak. Apalagi sebagai manusia, di ayat 12 dia berdoa semalam-malaman. Berarti Tuhan 100% jelas. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sang pemberi kesempatan. Dia memilih Yudas bukan untuk menjatuhkan dia. Dia gak pernah pilih orang agar binasa. Itu pilihannya dia sendiri. Yudas milih sendiri. Bisa saja itu Petrus. Bisa saja Thomas. Karena kita diberikan pilihan bebas. Tapi Tuhan memilih Yudas yang memang dari sononya karakternya kurang baik. Apalagi kalau kena uang, orang ini sudah lupa daratan, lupa keluarga, lupa sanak saudara. Orang yang sudah buta, Tuhan tahu, tapi Tuhan memberi kesempatan untuk Yudas bangkit di mana dia mudah jatuh, untuk melayani di mana dia mudah untuk murtad. Bukan karena Tuhan mencobai, tapi karena Tuhan kepingin dia bisa menguasai kelemahannya. Maksud Tuhan itu selalu mulia di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di mana Anda jatuh, jangan lari. Kembali ke sana. Bukan untuk dicobai atau mencobai. Ambil kembali mahkotamu yang hilang di situ. Jangan jadi orang mudah untuk lari. Minggu lalu kita belajar soal Yeftah, bukan? Orang ini pelarian dan buron melulu.
Jangan jadi seperti itu. Jadi orang itu harus komitmen sampai kita menang di area itu. Kalau kita nggak menang, kita akan selalu digocoh di area itu. Nggak pernah naik kelas, kita akan ujian ulang melulu. Cara menghadapi fear atau rasa takut adalah menghadapinya. Caranya begitu. Bukan dengan menunda-nundanya. Mari sekarang kita lihat kelemahan Yudas. Ya, coba buka aja di sini aja semuanya. Ini ayat-ayat tambahannya semua ada di screen karena banyak sekali hari ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6 munculin, saya jelaskan di sini. Multimedia ikuti saya ya dengan cepat. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terus, kalau saya tidak minta stop, kalian bisa lanjut ya, thank you. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ingat kata-kata ini, mahal harganya. Lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, terus, mengapa minyak narwastu ini nggak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Seolah-olah peduli ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, koruptor dia. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Matikan dulu, tak jelasin. Yudas ini dari awal motivasinya salah ikut Yesus. Dia mau cari untung. Ya, kita harus belajar sesuatu. Hari ini kita tidak lebih holy dari Yudas Iskariot. Tidak sedikit orang di dalam gereja menganggap gereja pesugihan. Tidak sedikit orang datang ke gereja karena berharap dapat jodoh atau ikut Tuhan, nanti pasti dapat yang dia inginkan. Tidak sedikit, tidak apa-apa. Kepingin diberkati itu tidak apa-apa. Malah justru mengelola berkat itu mulia. Tapi kalau itu adalah your ultimate motive, motivasi tertinggimu, Anda dan saya sedang di dalam bahaya Yudas. Kita nggak ada beda dengan dia. Diberi kesempatan, kita pasti akan jual Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Yudas ini punya satu hal yang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan, yaitu cinta uang. Tapi Tuhan justru jadikan dia bendahara. Heran ya, bukan Tuhan tuh cari perkara. Tuhan tuh kepingin sekali bantu dia. Di area di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangkit, kata Tuhan. Tahukah Anda bahwa tidak ada yang bisa mendekatkan manusia dengan Tuhan dan menjauhkan kita dari Tuhan seperti uang. Dengan uang kita bisa meninggalkan Tuhan. Dengan uang kita bisa mendekat kepadanya. Nanti saya akan ajari langkah-langkahnya mendekat tidak seperti yang banyak orang terapkan, termasuk orang kaya. Bagaimana pakai uang untuk dekat sama Tuhan. Tapi lebih banyak pakai uang setir Tuhan dia. Nah, saya akan tunjukkan bedanya. Kita bisa menghindari kesalahan fatal kekal Yudas Iskariot. Setiap kita itu, masing-masing kita, darah kita mengandung faktor Y, Yudasnya di dalam. Hati-hati, semua kita bisa. Semua kita bisa. Ya. Nah, kita sekarang lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Munculin di sini aja semuanya ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun gak akan dapat membawa apa-apa keluar. Ya, saya jadi ingat lagu itu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku pun bawa hati yang menyembah. Terus, dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya, ku tak membawa apapun jua. Saat ku datang ke dunia, diaper pun tidak pakai. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Hamba itu cepat merasa cukup. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah. Nyembah itu bukan bicara tentang aktivitasnya nyanyi. Nyembah itu fokusnya, yaitu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, hati itu mesti benar sampai selamanya. Makanya tadi waktu belum khotbah kita nyanyi basuhlah aku dalam darahmu.
Kita harus sengaja minta itu. Sekalipun kita sudah selamat, dosa kita sudah diampuni. Minta hati kita dibasuh setiap hari dalam segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat Timotius tadi dilanjutin. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini bukan kata-kata orang pesimis, gak mau ngelembur. Nggak punya visi, nggak punya ambisi. Tidak sama sekali. Ini bicara tentang sikap, bukan aktivitas kita. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan, ini masalah Yudas, masalah kita, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan. Ya, munculin lagi. Sekarang saya tunjukkan Lukas 16 ayat 13-14 di depan layar. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Mana? Atau ia tidak akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Perhatikan saya sebentar, kenapa Yesus taruh Yudas sebagai bendahara? Karena Yesus suruh dia pilih pada akhirnya. Kalau enggak, Yudas tidak bisa punya mahkota. Dia harus pilih di area dia paling rawan, di area dia paling tergoda. Di situ dia harus memilih kebenaran. Kamu mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon, kepada aku atau kepada nafsu duniawi. Kamu pilih. Dan kita tahu pilihan Yudas akhirnya. Bahkan Yesus pun dikashkan sama dia. Cinta akan uang jangan pernah diremehkan. Karena tiap hari kita kerja demi uang. Tiap hari orang itu bekerja demi gaji. Kita harus bisa taruh hati. Pengajaran ini harus diberikan. Kebanyakan kalau pengajaran tentang uang melulu tujuannya adalah untuk dapat uang. Not this time. Kalau tidak hati-hati, sebagai pengkhotbah kita hanya mengajarkan itu demi apa? Demi untuk memanipulasi supaya orang memberi persembahan. Not here. Tidak di sini. Yang kami inginkan di sini, dalam gereja Mawar Sharon, saya cetuskan dengan jelas, ini di live streaming kemana-mana, record, direkam, jadikan DNA gereja ini sampai Yesus datang kembali. Yang kami inginkan, sudah jelas, tanpa basa-basi, tanpa ada yang namanya agenda rahasia. Yang kami inginkan adalah jiwa Anda. Your soul prospers. Jiwamu makmur dalam Tuhan. Bukan untuk memanipulasi supaya orang memberi persembahan, tapi untuk mengajar mereka bagaimana kita mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Allah. Saya akan ajarkan perlahan-lahan doktrin yang benar tentang uang. 1 Timotius 6 ayat 17-19 munculkan lagi di sini. Banyak ayatnya ya, gak apa-apa ya. Khotbah itu kan harus full Alkitab. Lebih baik proteinnya banyak daripada lemaknya. Ini full protein. Hati-hati yang gak siap, nanti jerawatan semuanya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Orang kaya itu relatif. Kaya itu apa? Bukan berarti punya berapa. Kaya itu orang yang mencintai harta miliknya. Itu semua kita berarti kaya. Berarti semua kita juga miskin. Kita gak punya apa-apa, semua itu milik Tuhan. Peringatkan pada orang-orang kaya. Ini termasuk kepada saya, kita semua. Di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ini loh job description nih kita. Kalau kita mau sesuatu itu kan aplikasi-aplikasi. Ini aplikasinya, ini deskripsinya, ini penjelasannya. Peringatkan mereka agar mereka berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Justru kalau hartanya banyak, harus rendah hati. Di masyarakat kita gak boleh sok-sokan. Apa Anda tidak tahu saya siapa? Tidak boleh begitu. Kebajikan itu berarti menunduk. Dan bajik tidak bisa disebut kepada orang yang lebih kaya. Pada orang yang lebih kaya berkuasa, apalagi kalau kita membutuhkannya, itu bukan kebajikan. Itu namanya uang imbalan. Kita hormati, itu biasa. Kebajikan itu hanya bisa disebut kebajikan kalau kita melakukannya kepada orang yang lebih lemah dan memiutangi Tuhan. Kalau Anda bisa nice
sebagai konglomerat bisa nice sama pembantu rumah tangga Anda, itu baru layak ditepuki tangan. Itu baru layak ditepuki tangan. Saya pernah sekali naik pesawat. Ya, saya duduk di belakang. Dan saya melihat di depan sana satu grup orang-orang yang saya tahu who's and who. Siapa-siapa di dalam masyarakat ini. Tapi saya tidak pernah pakai mimbar untuk sebut nama atau sebut organisasi segalanya. Karena ini pengajaran. Ini hanya contoh saja. Dan saya melihat ada seorang pribadi. Dan saya tahu, orang-orang tahulah istilahnya, pasti ada banyak orang yang juga kenal orang-orang ini. Baik itu dari ibu kota maupun dari Surabaya maupun dari berbagai tempat. Waktu masuk tadi, kasarnya sama staf airport. Angkuhnya luar biasa. Tapi waktu masuk kelihatan satu pengusaha lagi yang saya juga tahu itu siapa. Itu lebih tinggi, yang satu skala segini, ini skalanya segini. Yang satu gajah, yang satu dinosaurus. Baiknya amit-amit. Nunduk-nunduk ngobrol segalanya. Biasa itu bukan kebajikan. Yang kaya hormat pada yang lebih kaya. Karena iri atau karena ingin seperti itu. Biasa. Orang mengeluhkan orang sukses itu biasa. Anda bisa ambil, kasih uang kepada orang parkir, berkata terima kasih ya Pak. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu baru begini. Karena itu Yesus berkata, aku membawa berita baik kepada orang miskin. Saya tidak berkata seperti ini mengagungkan komunis. Seperti di zaman China dulu tuh menderita. Saya pernah lihat dokumentasinya, saya sedih sekali. Itu menurut saya adalah kejahatan. Itu bukanlah belas kasihan. Ketika semua orang petani-petani membawa semua juragan tanah. Pada waktu itu yang namanya kolonialisme ditentang, jadi komunisme. Itu dilututkan, saya lihat dokumentasi hitam dan putih. Dan mereka bicara dalam bahasa Chinese yang saya ngerti. Kamu orang jahat, kamu punya kekayaan diraup sendiri, bla 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 bla. Dan mereka hanya berlutut dan kasihan om-om itu, susu-susu itu. Diam aja, dan tentunya semua udah mati nih orang-orang zaman dulu. Diam aja, dan tidak lama sudah itu ditembak, dibunuh, dianiaya. Lalu diambil tanahnya, dibagikan rata. Lihat bangsa China, zaman-zaman dulu, tetap menderita sekalipun dibagi rata. Mentalitas, tidak boleh mentalitas orang kaya, jangan mentalitas orang miskin. Anda di dalam kerajaannya, mentalitas Tuhan rajanya. Mentalitas harus punya mentalitas kerajaan Allah, bukan miskin atau kaya. Tuhan tidak membela kedua-duanya. Tuhan membela kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ajarkan di sini, gimana caranya arti kebajikan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, munculin tadi, belum selesai. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Berikutnya ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup materi bukanlah hidup sebenarnya. Di kebaktian pertama saya jelaskan di Yohanes 14, kita harus taruh harapan pada hidup kekal. Hidup di sini itu beneran, ini bukan fiksi. Sebentar saja di dunia ini. Jadi kita punya banyak, kita punya sedikit, tidak terlalu berarti nanti ujungnya. Tuhan memberikan sebuah hikmat. Dibanding dengan kekekalan, orang kalau hidup sampai umur 80 tahun itu berapa lama? Kalau 1000 tahun, itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan. 80 tahun, hanyalah 2 jam. Hidup ini benar transit. Anda kalau tahu, biasanya kalau terbang, transit berapa jam? 2 jam. Kalau transit tempat. Hidup kita ini cuman transit saja Bapak Ibu Saudara. Tak peduli kita ini adalah kuli atau presiden, just transiting. Just transiting. Bukan berarti kita aplikasinya semua naik ke atap pakai baju putih nunggu rapture atau pengangkatan. Kita keluar dari kerjaan kita. Kita keluar dari pekerjaan kita dan kita tidak usah menikah. Yang menikah punya anak, biarin saja. Anaknya nggak usah sekolah. Kenapa? Yesus mau datang lagi. Tuhan tidak pernah memanggil kita kepada kekonyolan. God never blesses stupidity. Tuhan tidak pernah memberkati kebodohan. Allah selalu memberkati buah-buah kebenaran. Berbuahlah. Pekerjaanmu adalah buahmu. Anak-anak adalah buahmu. Kita berbuahlah. Jangan kita konyol, buang semuanya. Tanggung jawab hidup sehari demi sehari. Hidup punya visi setahun demi setahun. Perusahaan punya visi jangka panjang, punya jangka pendek, jangka menengah. Tapi ingatlah, bahwa hidup ini sementara. 2 jam saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, coba saya tunjukkan sekarang sedikit praktisnya gimana. Yakobus pasal yang 1 ayat 9 sampai 11 ini jelasin apa ya? Maupingnya si Yudas. Ini saya sedang jelaskan
kambuh-kambuhannya si Yudas agar kita punya prinsip kebenaran untuk tidak mengulanginya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Terus, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Kembali ke ayat 9, saya mau jelaskan, jangan diganti sebelum saya minta. Ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Ini ekonomi, bicara tentang ekonomi. Yakobus sedang menjamah isu tentang uang di dalam gereja. Bukan hanya di dalam bendahara gereja, tapi di dalam kocek setiap jemaatnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, jangan minder, tapi suruh bermegah. Tidak ada orang yang miskin harta duniawi boleh merasa miskin dalam hadirat Allah. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saya jelasin ya. Kalau kita tidak punya banyak harta duniawi untuk kita bagikan, cash pas-pasan, pada waktu persembahan, perhatikan packagingnya. Ambil amplop di bawah dulu. Disiapkan persembahan itu. Bermegahlah sedikit, padahal itu banyak bagi Anda. Seperti 2 peser uang si wanita janda yang di depan bait Allah. Berikan dengan bangga karena itu sacrifice, karena itu pengorbanan. Jangan justru, uangnya cuma sedikit ya, gini apa artinya? Jangan lihat ke sini. Kalau Anda, saya memberi, jangan lihat kepada kebutuhannya. Lihat kepada pemanggilnya. Jangan terus, ya sudahlah, masukin juga dengan malu-malu. Lihat sebelah, bilnya gede seperti itu. Punya saya ya sudah, masukin, plung. Sudah, merasa down. Jangan. Anda bisa siapin, ambil amplop doa dulu. Suami istri berkata, kami bermegah. Yang sedikit yang kami punya, kami bisa beri. Bermegahlah atas pemberian Anda. Karena Anda tidak punya kesempatan bermegah naik ke kursi dan berkata, tahu enggak berapa yang saya kasih? Kan memalukan. Bermegahlah di depan Tuhan, karena Anda tidak bisa bermegah di depan manusia. Karena harta tidak banyak untuk bisa dibagikan. Ketika Anda persembahkanlah dengan lapang dada, kepala terangkat. Karena kalau Anda lakukan ini, diketawain orang. Kalau mereka tahu kita kasih berapa, nggak seberapa dengan yang dikasih oleh orang sebelah Anda. Justru Anda harus bermegah di depan Tuhan. Thank you. Jangan berkata, aduh Tuhan, mengeluh, aku kurang ini, belum bisa bayar hutang, kontrakan juga belum bisa, ini bil listrik juga susah, anak nggak bisa sekolah. Jangan gitu. Persembahkan dengan cheerful. Aku bisa memberi hari ini. Kamsya. 1 minggu ini akhirnya goalku tercapai. Kerja giat dengan keluarga. Kami bisa memberi persembahan. Itu adalah titik berat. Adalah menu utama kami datang ke gereja. Kami bisa beri. Tapi ayat berikutnya, sekarang bagi orang yang bisa memberi banyak, attitude-nya berubah. Sama, 2 sisi dari koin yang sama. Dan orang kaya harus bermegah karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Artinya kalau kita bisa memberi banyak nih, kita kasih 10 juta contohnya, kita masukin kan. Kalau kita naik ke kursi, kita ceritakan, kita bisa mengundang tepuk tangan. Wow, ngasih 10 juta. Malah justru jangan. Tuhan akan tidak berkenan. Tuhan akan sedih. Justru harus memberi dengan menunduk. Keadaan rendah. Diam. Jangan beritahu kanan kiri. Anda kasih berapa? Tangan kanan Anda beri, kirinya gak tahu. Henan, Heri, lu beri berapa? Rahasia. Anda harus bisa melempar rezeki itu. Melempar. Pengkhotbah katakan jauh-jauh ke laut. Tunjukkan sikap ketika memberi itu berkenan pada Allah. Tuhan, padahal Anda beri, mungkin katakan kita beri 1 miliar. Tapi kita berkata, aku adalah hamba tidak berguna. Hanya ini bisa kuberikan kepadamu. Itu Tuhan akan sebut sebagai rendah hati di hadapannya. Bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Begitu caranya. Bermegahlah karena keadaan rendah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kalau persembahan kita besar, attitude kita harus hamba sikapnya. Masuk ke gereja, kita belajar terlibat di dalam pelayanan. Orang kaya khususnya harus terlibat dalam pelayanan yang rendah. Saya terharu ketika kita adain Promised Land dulu di Brawijaya. Itu beberapa pengusaha-pengusaha di gereja ini yang berhasil. Yang di jalanan, valet parking supaya AOG kita, anak-anak muda kita,
tidak perlu lakukan semua pekerjaan kotor itu agar mereka bisa fokus ke selain sekolah, mereka masih muda, menjangkau sesama mereka, siswa, dan menggembalakannya. Saya terharu lihat itu cerita bagaimana begitu banyak panitia, volunteer beberapa di antaranya CEO, yang pada waktu hujan siang harinya harus mengeringkan padang rumput itu yang akan diinjak anak-anak muda, puluhan ribu anak-anak muda nanti malamnya, dengan manual ambil gentong, cidukin, keluarin di jalan. Saya berkata, semoga Tuhan melihat dan berkenan atas apa yang kau lakukan dan menjawabmu sampai keturunan-keturunan. Mungkin minggunya, dia kasih 1 miliar. Tetapi dia bermegah karena perkara yang sederhana. Itu luar biasa. Perpuluhan contohnya gimana? Kebanyakan suatu hari nanti kalau saya ajarkan, ini saya jelaskan, ini penting karena Yudas itu bendahara. Kita semua bendahara kerajaan surga. Mau yang kasih 1 miliar atau 1.000 rupiah. Semua kita bendahara. Tidak dibeda-bedakan berdasar berapa diberi, kata Paulus. Hati yang akan berarti. Hati yang berarti. Oh, kalau hati berarti, kalau saya bisa memberi 1.000, saya kasih cuma 100, ya itu berarti hati mencuri. Saya kalau memberi sesuai dengan apa yang saya sanggup. Dan Tuhan tahu hatiku tulus mempersembahkan itu. Baik itu banyak atau sedikit. Jadi jangan pernah kita menipu daya hati sendiri. Nanti kita tidak tahu apa itu kebenaran, apa itu kesalahan. Saya bilang yang penting hati bukan berarti nominal tidak perlu. Bagi saya, kalau saya mempersembahkan sesuatu, saya pikir nominalnya. Apakah ini yang terbaik yang bisa kuberikan? Dan saya ngomong ini bukan karena nanti akan ada persembahan. Saya mengajarkan agar sifat Yudas tidak masuk di dalam sistem darah kita. Gimana mengalahkan mamon di dalam apa yang kita kerjakan. Padahal setiap hari kita kerja terus terang untuk dapat mamon. Nah, saya jelaskan. Bermegah itu gimana? Nanti suatu hari kalau saya diizinkan, saya akan ajarkan mungkin tahun depan di dalam kitab Hakim-Hakim. Di kitab Hakim-Hakim ini luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan di sana orang-orang berbuat seenaknya sendiri karena tidak ada raja. Mereka berbuat semaunya sendiri. Dan salah satu yang perbuatannya wild, liar, adalah di kalangan businessman di zaman Hakim-Hakim. Anda bisa perhatikan. Khususnya keluarga yang kaya, mereka bisa sewa, angkat orang Lewi, bangun agama sendiri, pindah mesbah dari Yerusalem, buka gereja. Supaya perpuluhannya tidak lari kemana-mana. Kembali lagi ke tempat yang ngelola. Perpuluhan itu bukan 10%. 10% itu hanya alasannya. Perpuluhan itu artinya melempar di luar kendali keluarga kami. Anda tidak lempar rezeki itu keluar, kita merampok Tuhan. Nanti kita punya keluarga, sekalipun berlogo Kristen, akan dirampok. Akhirnya keluarnya tidak ada artinya perpuluhan yang harusnya keluar, dibuang keluar. Kalau saya punya perpuluhan, saya punya company contohnya. Perusahaan saya katakan, perusahaan apa? Katakan saya tambang emas itu ya. Atau saya adalah perusahaan perkapalan atau perusahaan atau apa perusahaan apa yang gede, minyak, saya minyak gitu ya, minyak. Wah, perpuluhanku segini. Besar sekali, mana bisa masuk ke satu gereja? Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya orang kaya susah masuk kerajaan surga. Karena merasa gede perpuluhannya. Sebenarnya yang paling kita khawatirkan kalau masuk ke gereja, itu bukan perpuluhan kita kemana, anak kita kemana, Eagle Kids di mana. Itu yang lebih dikhawatirkan, gimana saya makan di sana. Kalau kita tidak bisa percaya, keuangan itu kepercayaan yang sedikit kecil, tidak ada artinya. Jadi saya bisa ngambil keputusan seperti di Hakim-Hakim. Saya sewa Lewi, saya sewa ini, saya beritahu tidak usah ke Yerusalem, gereja saya bikin langsung di sebelah saya. Perpuluhanku, saya buang kok. Tapi buangnya kembali ke sekelilingku. Yang mana aku masih tetap main bos atas perpuluhanku sendiri. Itu bukan perpuluhan. Masih ngasih 10, 20, 90%. That is no tithing. That is not tithing. Tithing is throwing away. Memang kita harus mikir kemana. Tithing ke perpuluhan itu membuang keluar. Ini tidak dalam kendali. Keluarga saya, sekalipun keluarga saya berkuasa, keluarga saya adalah keluarga saya adalah keluarga yang punya pengaruh. Saya mau buka ini sendiri bisa, memulai itu sendiri juga mampu. Saya harus buang di luar saya. Harus buang di luar saya. Dan itu namanya perpuluhan. Berani let go and let God. Itu perpuluhan. Banyak business family buat kesalahan fatal ini akhirnya dirampok belakangnya. Lihat kenapa engkau membawa banyak masuk, bocor semua di luar. Bocornya enggak tanggung-tanggung, gila-gilaan. Now you see the truth. Karena engkau merampok aku. Kalau tidak, lihatlah tingkap langit akan kubuka. Belajar dari bendahara.
Yudas Iskariot adalah orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika minyak narwastu masuk itu, dia bukan peduli sama orang miskin. Dia berkata, andai kata itu kalau masukkan aku bisa sebongkah, langsung gua cuil, langsung saya curi, langsung saya korupsi. Yudas adalah orang yang eman, yang menyayangkan bukan firman Tuhan, tetapi harta duniawi. Bapak Ibu, suatu hari lah, nanti saya akan bahas itu hakim-hakim, karena hari ini sangat common sekali. Kejadian hakim-hakim masih terjadi hari ini. Orang berbuat seenak sendiri, semua bermain lewi. Bahaya sekali, Anda sedang menumpuk suatu perampokan besar di belakang nanti kalau Anda lakukan itu. Perpuluhan juga bukan karena ancaman kita memberikannya. Kita harus mengerti spirit daripada perpuluhan, melepaskan hak kita. Gimana kita bisa melepaskan hak kalau kita masih berhak mengaturnya? Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu orang yang kaya, bermegahlah dalam keadaanmu yang rendah. Belajarlah bersyukur ketika engkau tidak bisa mengatur alam semesta. Mungkin bisnis Anda mendunia, tapi masih ada hal-hal tertentu tidak boleh ada di kendalimu. Terus di kendalinya orang Lewi. Bapak Ibu, saya mau jelaskan pada Anda, kesalahan Yudas adalah dia mencampur baurkan mamon dengan hatinya. Dia nggak ngerti boundary, tidak ngerti batas. Tapi Yudas nggak cuma masalahnya itu. Saya mau lanjut ke berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang saya mau lemparkan. Yang pertama, apakah Yesus tahu? Yesus tahu, karena itu kelemahannya adalah uang. Di situ juga Tuhan mau dia menang. Tapi yang kedua, apakah Yudas itu selamat lalu kehilangan keselamatannya? Ada orang berkata begitu, Yudas ini kan murid Tuhan. Dia bahkan mendoakan orang dan terjadi kelepasan, bahkan terjadi kesembuhan. Apakah Yudas ini selamat? Apakah kita anak Tuhan bisa kehilangan keselamatan atau tidak? Waktu saya baca cerita Yudas, saya takut loh. Apa saya bisa kehilangan keselamatan? Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya sebuah jawaban. Tidak. Yudas bukannya selamat lalu kehilangan keselamatan. Mari sekarang saya tunjukkan ya. Yudas dari awal, dia itu, kita harus tahu loh ya. Pewahyuan tentang Tuhan 3,5 tahun murid-murid berjalan dengan dia adalah pewahyuan yang progresif. Tapi Yudas gak mau progres, gak mau maju. Sekarang kita lihat di Matius pasal 26 ayat 20-25 saya tunjukkan kepada Anda. Waktu saya pelajari soal Yudas, saya menemukan bahwa ternyata Yudas tidak pernah selama 3,5 tahun memanggil Yesus adalah Tuhan. Ini interesting, menarik sekali. Never once di dalam Alkitab Yudas menyebut Yesus, Lord. Murid-murid lain pernah semua, kecuali Yudas. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Lihat ya, dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka itu murid-murid Tuhan, 1-11 loh ya. Sebab yang 12 nanti kata-katanya dicatat tersendiri terpisah dari yang ayat 22. Dikatakan di sini dengan hati yang sangat sedih, murid-murid Tuhan berkata seorang demi seorang kepadanya, bukan aku, ya Lord, ya Tuhan. Kita lihat ayat 23, ia menjawab, dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat berikutnya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya. Lihat Yudas, satu-satunya yang spesial, istimewa. Jawab pertanyaannya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus padanya, you said it, engkau telah mengatakannya. Dalam seumur-umuran Yudas sama Yesus, tak pernah sekalipun dia sebut, Lord, you are my Lord. Berapa banyak di antara kita belum menjadikan Yesus Tuhan? Kita Kristen ya, tapi hanya menjadikan Yesus guru saja. Tuhan Yesus hanya dijadikan talking head atau kepala berbicara. Kita datang hanya dengar khotbah, tidak melakukannya. Tidak ada perubahan. Kita hanya mau di-entertain atau dihibur secara rohani saja. Yudas adalah tipe orang seperti itu. Selama 3,5 tahun Yudas bersama Yesus itu sama seperti jemaat selama 3,5 tahun berjemaat di Mawar Sharon. Tapi tak pernah kunjung mengambil sebuah keputusan progresif untuk akhirnya mengenal jalan Tuhan. Untuk mau menerima Tuhan. Yesus ingin hubungan itu maju. Dia gak jadi pengkhotbah melulu. Dia mau supaya
firman-Nya merasuki kita. Rasuk adalah kata yang salah. Kerasukan setan contohnya. Tapi supaya Anda mengerti maksud saya. Merasuk itu artinya meresap. Seperti orang kalau masak itu marinating satu masakannya. Di-marinate, direndam di dalam bumbunya agar nanti daging dan bumbu menyatu. Tuhan ingin kita menyatu. Yohanes 15 berkata, biarkan firman-Ku dalammu. Kamu dalam firman-Ku. Itu bicara bukan hanya telinga kita. Seluruh tubuh kita adalah bait-Nya. Seluruh hidup kita itu adalah firman Allah. Dia kepingin itu. Yudas tidak pernah 3,5 tahun itu mengalami kemajuan iman. Sama dengan beberapa jemaat di antara kita yang selalu datang ke gereja. Tidak pernah mengalami kemajuan, apalagi perubahan. Jangan terlalu yakin Anda sudah selamat kalau itu yang saya sebut tadi itu kategorinya termasuk Anda. Jangan harap kita mengerti apa itu keselamatan kalau itu terjadi. Keselamatan hari ini menjadi murah, padahal keselamatan nggak bisa dibeli karena terlalu mahal. Bapak, Ibu, Saudara, saya pelajari dari sini bahwa Yudas tidak pernah menyebut Tuhan. Tapi masalahnya, dulu zaman itu orang Ibrani menganggap kata Tuhan itu sakral. Karena itu Yudas tidak menganggap Yesus adalah Tuhan. Dia hanyalah Rabi. Dia nggak berani panggil dia demikian, yaitu Tuhan. Karena terlalu suci, sakral. Dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, kita masalahnya jauh lebih ganas. Kankernya kita ini kanker yang lebih malignan. Lebih bahaya. Kenapa? Minimal dia masih ada tradisi mensakralkan kata Tuhan. Dan dia menolak, jelas-jelas mentah-mentah dia menolak. Jadi Yudas bukannya selamat lalu kehilangan keselamatan. Dia nggak pernah diselamatkan dari awalnya. Anda mungkin bertanya, kenapa kalau nggak pernah diselamatkan? Dia doain orang pada waktu diutus 70 orang, 12 orang diutus mengusir setan, menyembuhkan sakit. Kok sakitnya sembuh? Kok setannya pergi? Nama Yesus yang menyembuhkan. Kalau Anda punya berlian, masukin, ditelan sama anjing, keluarnya nanti anjing kasih murus-murus keluar dari belakang atau dari muntah. Tetap ada harganya itu berlian. Ya kan, kalau ada cuanse gitu ya, ada berlian masuk di dalam perutnya hewan, hewannya dibelah keluar isi perutnya semuanya. Anda nggak mau, ada yang mau kok. Emas itu jatuh ke jamban, tetap emas kiloan, tetap ada yang menginginkannya. Bapak, Ibu, Saudara, nama Yesus keluar dari mulut babi pun menyembuhkan. Cuma babi tidak bisa nyebut nama Yesus. Bukan Yudas. Yudas hanyalah alat. Itulah sebabnya kita termasuk hamba Tuhan harus hati-hati. Ministry tidak bisa menjadi direksinya hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus berdasarkan pertobatan. Perhatikan ini, pengakuan dosa. Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dan buah-buah roh yang menunjukkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan hasil ministry kita. Karena nama Yesus tetap menyembuhkan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya belum kenal Tuhan waktu saya ada di Singapura. Waktu itu saya dengan teman-teman dari Cirebon. Orang-orang Cirebon. Teman-teman saya dulu di Singapura itu anak orang-orang Cirebon semua. Yang orang Indonesia di kos-kosan. Karena saya satu-satunya Kristen, mereka bukan. Mereka terjadi pembicaraan setelah hari Minggu. Mereka ke gereja sekali itu aja, lalu terjadi pembicaraan hot sekali tentang Yesus. Nah, saya ini kan dulu pernah sekolah Minggu. Retreat pernah sekali nih sekolah Minggu. Lalu saya cerita sama mereka apa yang saya tahu. Saya sendiri hidupnya nggak karuan. Saya masih berkelahi, saya masih suka omong kotor, saya masih suka, pokoknya suka yang nggak bener kah? Saya ceritain, teman saya yang orang-orang Cirebon itu nangis semua. Saya kaget, kenapa kamu nangis? Mereka dilawat Tuhan. Saya belum lahir baru. Bukan karena saya hebat, nama Yesus. Dia nangis, tapi karena saya tidak siap sebagai penuai, saya justru menggagalkan tuaian itu. Saya bilang, jangan nangis cengeng kayak cewek, saya bilang. Malah semuanya lap-lap gak jadi. Kalau sekarang saya tumbang tangan. Ngerti maksud saya, Bapak, Ibu, Saudara? Itu bukan saya. Roh Kudus turun atas Injil yang diberitakan keluar dari mulut orang yang sifatnya seperti babi saat itu. Yudas bisa menyembuhkan. It's because of Jesus' name. Tapi saya mau beritahu, dia tidak pernah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Masalah kita lebih parah. Karena kita bukannya tidak pernah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita adalah ayat yang berikutnya. Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat berikutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ini hari ini maksudnya hari terakhir. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat berikutnya. Pada waktu itulah
Aku Tuhan Yesus akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, jangan kaget suatu hari kata-kata saya mungkin mengundang kontroversi. Beberapa pendeta tidak akan berakhir di sorga. Jangan pernah kaget. Jangan pernah kaget. Bahkan di dalam neraka ada orang-orang yang berprofesi pendeta di dunia. Jangan hakimi tapi. Jangan pikirkan pendeta yang mana. Saya sekarang khotbah gini, ini prinsip tidak memikirkan aplikasi si siapa. Pendeta pun tidak kebal. Don't be so surprised. Ada banyak pengkhotbah akan dilempar ke lautan api. Yang setelah berkhotbah ditolak oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita semua patut rendah hati. Semua itu ada garis peraturannya dari Roh Kudus. Pengusaha ada salibnya sendiri. Ada godaannya. Pengkhotbah juga demikian rupa. Bercerminlah sama Yesus, bukan pelayanan. Berkacalah dengan firman. Jangan dengan hasil akhir sebuah ministry. Saya tiap hari ngaca sama Tuhan. Dan saya minta keluarga saya jadi kaca saya yang lebih jelas juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya jelaskan pada Anda yang sesuatu di sini. Masalah kita lebih parah, lebih rumit. Kenapa? Karena Yudas mensakralkan nama Tuhan. Kalau kita, karena kita adalah negara Pancasila, agama ada minimal 5. Nama Tuhan jadi biasa. Nama Tuhan jadi biasa. Tidak sedikit di antara sini saya tidak takut-takuti. Saya cuma takut Tuhan. Kalau saya tidak ngomong gini, darah beberapa orang akan tertumpah atas saya suatu hari. Mendingan saya takut itu daripada takut disalah ngerti. Let me say this once more. I love you. Anda semua adalah jemaat kami. Tapi gereja semakin besar. Tidak ada garansi semua orang yang masuk itu sungguh-sungguh hati. Gereja besar peduli apa? Saya tidak tahu peduli apa. Di gereja ini tambah besar iya. Kami tetap peduli satu. Bukan uang. Bukan siapa yang khotbah. Saya nggak khotbah hari ini. Nggak apa-apa. Ada tulisannya dalam bahasa Ibrani. Aku rapopo. Saya tak pernah ambisi khotbah. Anda mau khotbah silahkan. Tapi pastikan khotbah sebagus saya. Bukan sebagus, setulus. Itu lebih gampang kalau bagus. Saya nggak merasa saya khotbahnya bagus. Setulus saya. Khotbah gitu. Sediurapi itu. Silahkan take the stage. Gereja besar bukan menjadi persaingan siapa pelayanan. Terkutuklah yang berpikir seperti itu. Dikutuk di bumi dan di surga. Gereja besar, baik itu horizontal di pada samping kanan kiri, maupun dari atas ke bawah. Perhatian kita hanya satu. Dan selamanya itu keselamatan anggotanya. Your soul, jiwamu. Itu nomor 1 Bapak Ibu. Itu nomor 1. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mengatakan ini dengan jujur pada Anda. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin bukan berarti saya tidak beriman. Dibutuhkan iman besar untuk khotbah seperti ini sekarang. Saya tidak yakin. Kalau Yesus datang sekarang, semua di gedung ini aja, di ruangan ini aja, semua selamat. I'm not sure. Masih ada simpanan kan? Itu loh perempuan yang bukan istrimu. Bertobat. Saya tidak peduli Anda konglomerat. Tobat. Anak muda, masih ada CD porno di rumahmu. Dan kau berkata, aku anak Tuhan. Ya. Sampai kapan? 3,5 tahun Tuhan sabar. Masalah uang melulu jatuhnya sih Yudas Iskariot. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan. Tapi ada satu waktu, 3,5 tahun, pintu akan tertutup kasih karunia itu. Bukan Tuhan yang melemparkan, menghempasmu. Engkau yang akan menjual dia. Dan pada saat itu, bunuh diri pun tak akan menolongmu. Masih ada kan? Saya tidak ngomong gini menunjuk, berarti saya suci. Saya ini ketakutan Bapak Ibu. Saya tadi sendiri mengatakan, saya sendiri mengkhianati profesi saya. Bahwa ada pengkhotbah yang akan meringkuk di neraka. Bapak Ibu Saudara, I love you. Saya nggak yakin kalau kita cuma main agama-agamaan, semua akan selamat. Kalau kita cuma main gereja-gerejaan, semua akan baik-baik. No, pelajaran Yudas Iskariot harus ditangani, harus diterima dengan benar-benar hati. Sungguh-sungguh kalau Yesus datang sekarang, bisakah Pak Yusuf dan saya berdiri depan Tuhan? Sudahkah kau pertanggungjawabkan semua jemaatmu? Sudahkah kau peringatkan, ajari? Saya ingin kami bisa berdiri dan berkata, sudah. Selanjutnya adalah keputusan mereka. Inilah salah satu yang membuat saya suatu hari berani berdiri dan menjawab Allah kalimat balas kalimat. Sudah Tuhan. Dan untuk itu sebagian membenciku karena khotbahku itu. I love you. Aku tidak yakin 100%. Tidak usah di live streaming. Di gedung ini aja.
Bukan mereka yang berseru, Tuhan, Tuhan. Yudas minimal sakral. Kita jadi biasa hidup Pancasila. Be careful. The person next to you may not necessarily be a safe soul. Tak tentu orang di sebelahmu itu seorang jiwa yang sudah diselamatkan. Saya tunjukkan satu cerita terakhir lalu kita selesai. Oh, haleluya. Oh, saya tidak tahu gimana caranya secara ironis. Pertanyaan ini secara ironis mungkin. Apakah Anda merasa diberkati so far sejauh ini? Jawabnya mungkin tidak bisa senggang ini ya. Tapi gak apa-apa. This is blessing. Yohanes pasal 13 ayat 21-30 saya jelaskan apa yang terjadi dengan Yudas. Pertanyaan ketiga saya gak akan jelaskan, waktu sudah habis. Lihat Yudas ya. Yudas secara profetik dalam cerita ini melambangkan banyak orang Kristen yang tidak akan sempat bertobat dari dosanya yang satu itu. Waktu dia mati, meninggal dunia, atau ketika dia lewat. Kata bahasa Inggris, meninggal itu pass away. Yudas juga pass away. Bukan passing away mati, dia pass away pergi. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berikan kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Kayak tadi gitu. Waktu saya bilang orang sebelahmu bukan orang, tidak tentu orang selamat. Ada beberapa orang begitu. Murid-murid mulai memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Persis tadi, mereka juga ragu-ragu siapa yang dimaksudkan oleh Pastor Philip tadi. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Terus, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Terus, oke, oh ya. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Enak ya kalau gitu kan bisa lebih jelas ya. Kita pakai perjamuan kudus tadi Pak Yusuf turun kepada yang ini, ku celupkan, ku kasihkan ini orang itu ya selamat. Kan enak kalau gitu ya. Cuman masalahnya kalau itu kan Tuhan aja yang tahu, kita nggak tahu siapa yang selamat, siapa yang enggak kan. Jadi mencelupkan di situ artinya Anda akan merasa hati Anda basah waktu tadi saya bicara begini. Anda merasa ada sesuatu berdarah di situ. Waktu saya bilang ada yang nggak selamat, itu mungkin Anda. Itu Roh Kudus bersaksi. Lanjut. Celupan Tuhan. Terus, ya. Dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Next. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Hah? Perjamuan kudus itu kan? Angkatlah roti lalu cawan kan? Iya kan Pak, tadi angkatlah roti lalu cawan. Angkat roti, dia kerasukan. Mana ada orang dengar firman bisa kerasukan? Roti ini lambang firman. Dia makan tubuhnya Yesus. Dia makan. Pernahkah Anda lihat ada orang khotbah yang disampaikan betul-betul untuk jiwa Anda, tapi ketika Anda terima, Anda justru murtad. Aku benci. Justru tidak ke gereja. Besoknya langsung mengancam, aku tidak mau lagi ke gereja. Ada. Itu salahnya bukan pengkhotbahnya. Penerimanya waktu dilucuti memberontak sama Allah. Lanjut. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Terus, tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk dimakan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, beli tisu atau apa, memberi apa-apa kepada orang miskin, ayat 30. Yudas menerima roti itu, ini ayat 30 ini profetik sekali. Banyak orang kan begini waktu nanti mati. Kalau tidak bisa betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan di dalam gereja saja. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Secara profetik, tutup ini saya jelaskan. Yudas adalah sebuah contoh. Orang yang dengar firman, tidak sempat bertobat, meninggal. Dia terima roti, belum minum cawan. Anda, kalau kita nggak selidiki gini kan kita nggak tahu. Ceritanya sesungguhnya kan kita tidak pikirkan dengan detail. Yudas ini sempat waktu perjamuan kudus kayak tadi, dia makan roti. Hup. Tapi ketika Pak Yusuf angkat cawan anggur, dia sudah keluar. Dia nggak sempat minum darah. Ada orang Kristen yang nanti meringkuk di neraka, yang pernah dengar firman Allah dalam hidupnya, gak sempat dibasuh dengan darah Yesus, karena dia tidak mau bertobat dari dosa. Yang satu itu, hai Sakius, uang yang kau ambil dari distortion itu, kau kembalikan 4 kali lipat, untuk ganti keselamatan jiwamu. Bukan berarti keselamatan itu ada harganya, justru karena begitu tak ternilai harganya, pertobatan yang menyakitkan pun seolah-olah
Itu sesuatu yang patut diharapkan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu saya menyampaikan khotbah ini, sebelum saya mempersiapkan ini, saya nangis di kantor saya, di sebelah sana kantor saya. Saya nangis, Tuhan tunjukkan saya. Ini benar terjadi, yang ini sekarang secara supranatural. Tuhan tunjukkan saya. Saya tidak bisa cerita karena Tuhan bilang sama saya, kamu tidak boleh ceritakan secara spesifik. Tuhan tunjukkan saya. Seperti kalau Anda di dalam satu, kayak seperti apa ya, kalau pakai binocular yang untuk perang yang bisa kelihatan orang cuman bayangan, lalu yang heat yang bisa mendeteksi panas tubuh, tahu ya, kalau dalam ilmu perang kan ada gitu yang bisa, kalau ada panas tubuhnya, dia akan muncul di dalam binokularnya atau di dalam kekernya itu merah-merah. Berarti kan ada kehidupannya. Yang itu barang mati, barang tetap, yang ini manusia, yang itu kucing, gitu kan bisa tahu. Tuhan tunjukkan saya, kamu sini. Saya disuruh naik dalam itu saya, dalam kantor saya naik. Saya suruh naik satu tempat lebih tinggi gitu, saya kaget, saya naik dalam penglihatan. Tuhan tunjukkan, kamu lihat dari kacamataku. Kamu tidak bisa lihat langsung, kamu tidak maha tahu. Aku cuma tunjukkan kepadamu untuk bisa menangkap radiasi panas itu. Saya ditunjukkan sama Tuhan. Tuhan pasang sesuatu di mata saya. Saya melihat ibadah, sedang saya berada di ibadah seperti ini. Terus saya melihat dari kanan hingga kiri, saya tidak lihat overflow-nya. Ini, seret, saya lihat. Saya bisa lihat ada yang merah, ada yang enggak. Tuhan bilang yang merah itu sudah dibasuh darah, yang enggak itu belum. Enggak. Merah, enggak. Merah. Enggak. Merah. Saya kaget, yang ini saya harap tidak keluar kemana-mana. Di gereja yang paling saya banggakan, jumlahnya hampir impas. Enggak dan iya. Some of you, if Jesus comes today, you're not safe. You're not safe. Bertobatlah dari segala dosa yang kau sadari itu. Tinggalkanlah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu setelah itu saya kembali ke tubuh saya. Di dalam ruang studi saya itu, saya menangis berlumuran air mata. Saya berkata, selamatkan semua jemaat kami. Aku janji, gak usah KKR menangkan jiwa lagi, gak apa-apa. Selamatkan yang ada di rumah. Tuhan bilang, kalau gitu, khotbahkan Yudas ini kepada mereka. Agar mereka tahu di mana mereka jalan salah. Nanti aku yang akan berurusan dengan mereka. Mari semua bangkit berdiri. Lord, what a hard message you have given me to speak. Tidak mudah khotbah seperti ini, Tuhan. Tapi aku akan resikokan ini demi satu orang yang benar-benar bertobat. Tidak akan ada altar call hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ke arah sana. Tapi saya akan selesai dengan ini, tutup ibadah. Tapi saya akan beri Anda PR untuk pulang introspeksi. Tinggalkan berhalamu. Buang semua itu. Jangan ada kekejian. Jadilah umat Tuhan yang layak dan kudus di hadapannya. Ada yang merah, ada yang tidak. Tuhan tidak tunjukkan saya wajah, supaya jangan saya terpengaruh sebagai pendeta dan gembala. Nanti saya ketemu orang, saya hakimi nanti, yang ini selamat, yang enggak. Saya bukan Tuhan. Tuhan hanya lihatkan saya deteksi panas tubuh orang itu. Saya lihat, sebagian memang besar sudah merah, tapi cukup besar jumlah mereka yang masih belum dibasuh dengan darah. Anda tiap minggu makan roti, belum pernah minum cawan. Bukan perjamuan, tapi pertobatan. Saudara-saudara, mari kita semua tutup mata kita. Tuhan, kami tidak mau main-main dengan dosa, pornografi, masturbasi. Ya Tuhan, yang gampang-gampang kecanduan seperti nikotin yang mengarah ke ganja, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, omong kotor, mencuri. Ya Tuhan, tidak benar soal duit, menciptakan agama sendiri meskipun tetap labelnya Yesus hanya karena mampu dan berduit. Ampuni kami. So much sin. Banyak dosa, so much sin. Khotbah seperti ini tidak populer Tuhan zaman ini. Orang lebih suka 1, 2, 3, 4, 5 langkah untuk sukses. 1, 2, 3, 4, 5 langkah untuk bahagia. Lord, apa gunanya kehilangan nyawa kalau ada orang di sini yang akhirnya meringkuk binasa? Bapak, hamba berdoa Engkau bicara, hamba selesai. Hamba sudah cukup bicara untuk dikasih atau dibenci, terserah. Tapi hamba sudah cukup, Engkau yang bicara, Engkau teruskan.
Tuhan, satu persatu buang dosanya. Dalam nama Yesus, termasuk hamba Tuhan, sucikan. Basuh kami Tuhan, basuh kami. Ampuni kami kalau kami selama ini hanya main agama-agamaan, gereja-gerejaan, takut cuma depan pendeta saja pasang topeng segala. Tapi sebenarnya yang harus kami takuti adalah Roh Kudus yang tahu segala sesuatu seperti Ananias Safira. Tuhan, ampuni kami. Kami banyak sekali mendukakan hati-Mu. Maafkan kami Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai karyawan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai anak, sebagai papa, sebagai suami, sebagai istri. Banyak dosa-dosa. Tuhan, kami mau berkenan. Maaf ya Tuhan, maaf untuk jemaat semua yang salah. Ya, kalau ada di antara kami termasuk hamba yang salah, yang kurang ini itu. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Kami yang selama ini jadikan gereja sebuah sport saja. Oh, siapa yang bisa berpuasa, siapa melayani. Oh, ampuni kami Tuhan, hati kami kok kecil kayak gitu ya. Kok kecil, kok jahat, kok najis kayak gitu. Ampuni kami Tuhan, Allah Roh Kudus, ampuni kami. Basuh kami, ubah kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Ubah kami Roh Kudus. Ubah kami. Ubah kami Bapa. Makasih Tuhan. Oh, mari kita nyanyikan lagu ini. Basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Coba bibir, luruskan hatiku. Coba bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya.
Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dengan pertobatan sejati dan kehidupan yang Kau pakai. Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, Kau menggoncang kami hingga fondasi. Bukan supaya membuat kami bimbang dan ragu lagi, tapi supaya membuat kami semakin pasti bagaimana hidup di hadapan Allah kami yang Maha Suci maupun Maha Kudus dan Maha Baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengasihi kami. Jemaat-Mu ya Tuhan, Kau berkati, sehingga mereka pulang ke rumah membawa damai sejahtera. Duka cita ini mendahului kemenangan. Jikalau disesah, tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi tujuannya untuk membangun kehidupan di atas dasar iman yang paling kudus dan suci. Pulanglah membawa berkat ini di dalam nama Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga mulai hari ini Tuhan luputkan kutuk Yudas. Tuhan gantikan dengan berkat-berkat anak Allah di dalam kehidupan Anda sekeluarga. Dan apapun yang Anda lakukan, kerjakan menjadi berhasil, karena Allah menyinarkan wajahnya ke atasmu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.